tahun 2008 dan 22 gol tahun 2010. Ya, Towel, dan dia line up yang disiapkan oleh Jajang Nurjaman menghadapi partai malam hari ini. Ya, ada 3 back baru di belakang kecuali Tony Sucipto yang ditempatkan sebagai back kiri. Ini juga menjadi gol dan sempat juga terpanggil pelatnas tim nasional. Sedangkan tim tamu Persipura Jayapura asuhan Jackson F. Tiago. Ya, saya melihat bahwa formasinya menjadi sangat fleksibel dengan penambahan Lim Jun Sik. Lim Jun Sik menjadi pembelian yang paling penting. Dan mitra sepak bola dia kick off babak pertama langsung dari Stadion Siliwangi. Dan tim tuan rumah Maung Bandung dengan kostum kebesaran mereka biru-biru bergaris putih menyerang dari sisi kiri menuju kanan layar kaca Anda, dan tim tamu Persipura Jayapura dengan kostum khas bergaris merah hitam menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca. Ya, kita lihat Persib dengan formasi 4-4-2 hanya menyisakan 4 pemain lama. Ya. 7 pemain baru masuk, artinya memang perombakan yang besar. Kita lihat pemain lama yang masih bertahan adalah Abanda Herman, Tony Sucipto, ada Haryono dan juga Atep. Sisanya 7 pemain lain adalah pemain-pemain yang baru direkrut musim ini. Dan tentunya wajah sumringah juga terlihat dari raut Janur ketika Haryono dipastikan mampu tampil sejak menit awal, dan inilah dia pemain salah satu yang sangat penting bagi kinerja tim Persib Bandung. Herman Zumafoy Pandi harus berduel dengan Bio Paulin. Sebuah umpan coba dilepaskan tadi oleh Ridwan, masih membentur salah seorang pemain Persipura Jayapura. Masih sangat berhati-hati di menit awal ini. Ya. Kita lihat walaupun bola coba dimainkan sentuhan pertama dilakukan oleh Persib Bandung. Waktu yang sangat krusial bagi kedua kesebelasan untuk tidak kecolongan gol tentunya. Jackson Tiago, pelatih kawakan yang dimiliki oleh Persipura Jayapura, yang juga adalah fans dari Flamengo, sebuah klub di Liga Brazil yang menjadi kecintaan seorang Jackson tentunya. Dan tidak heran dia begitu cinta juga dengan Persipura karena memiliki warna jersey yang hampir sama, Towel. Ya, dan saya pikir ini juga penting bagaimana Persipura memperlihatkan kualitas permainan, orientasi menyerang, Ya. passing game yang mengalir dengan enak. Itulah identitas yang harus dibangun oleh setiap tim. Setiap tim yang berlaga di ISL. Supardi kali ini coba melewati kawalan ketat tadi dari Ruben Karel Sanadi, mantan anak asuh dari Janur. Tentunya dia sedikit banyak mengetahui kelemahan dari Ruben Karel Sanadi yang harus mengawal sisi kiri dari pertahanan Persipura Jayapura. Sebuah duel yang menarik tentunya, Supardi head to head dengan Ruben Karel Sanadi. Dua pemain memiliki kecepatan, kelincahan dan juga kelicikan. Herman Zumafo tugas berat menanti dirinya tentunya. Setelah beberapa musim berlaga bagi PSPS dan juga Arema, sebuah tantangan baru tentunya. Tampil di Bandung, kota yang gila sepak bola. Serangan coba dibangun Persipura Jayapura dari posisi sentral. Lim Jun Sik kali ini melebar pada Ruben Karel Sanadi. Sebuah pelanggaran pertama terhadap Boas Solosa tadi. Kita lihat di depannya ada Boas dan juga Patrick Wanggai. Ini bisa menjadi sangat mengancam pertahanan dari Persib Bandung. Mencoba mengorganisir rekan-rekannya, Supardi menjadi suara baru di lini pertahanan Persib Bandung, memberikan pengalaman, memberikan kenyamanan juga. Umpan cukup berbahaya kali ini. Bio Paulin yang dituju tadi dari posisi far post masih dapat dihalau. Belum berakhir sebuah serangan yang Luis Cabes. Kehilangan possession bola tadi Luis Cabes, salah satu penampil terbaik Persipura Jayapura, terutama di preseason dan juga Inter Island Cup. Haryono kali ini Persib Bandung coba bangun serangan. Atep, kapten tim Persib Bandung. Terputus tadi upaya dari Atep. Nasir Al-Sabay, signing baru yang dimiliki oleh Jajang Nurjaman, mengisi posisi center back berduet dengan Abanda Herman. Sebuah long ball menjadi opsi kali ini bagi Persib Bandung membangun serangan. Herman Zumafo Epandi. 4 menit awal yang saya pikir kedua tim belum mencirikan identitas karakter permainan yang mereka miliki. Ya. Ada Asri Akbar, pemain baru dari Persija yang akhirnya harus merelakan tempatnya. Ruang tamu dulu nih. Kita siap segmen 3 ya. Oke, sip. Duet dengan Dida Messi di lapangan tengah Persib Bandung. Tendangan bebas pertama bagi Persib Bandung. Ya, Asri Akbar pemain eksplosif. Salah satu bintang bagi Persiba Balikpapan musim ISL yang lalu.
kali ini bergabung dengan tim bertabur bintang Persib Bandung harus merelakan posisi starter. Dan sebuah peluang pertama tadi masih menyamping dari gawang Yo Jae-hoon. Persipura Jayapura di pembukaan 5 menit pertama masih mencoba mencicipi mungkin apa yang ditawarkan oleh Persib Bandung, Towel. Betul sekali. Atmosfer, sentuhan pertama, pertandingan pertama. Ya, Secara strategis kompetisi memang bukan jadwal yang ideal mungkin ya. Karena langsung hadapi tim besar, tim yang berat. Tetapi ini juga secara gengsi harus mereka hadapi. Haryono yang selalu bekerja, bergerak, dan mencoba memutus setiap serangan yang coba dibangun oleh tim Persipura Jayapura. Kali ini sebuah peluang bagi Herman Zumafo melewati tantangan dari Bio Paulin tadi. Tempel dua pemain namun mampu melibatkan rekannya kali ini Ridwan dalam serangan. Sayang sekali. Bola sudah meninggalkan lapangan. Boas Solosa. Belakang tadi Lim Jun Sik nampaknya. Masih sangat berhati-hati, masih sangat ragu-ragu memainkan bola, belum terlalu nyaman memegang bola kedua tim, kedua pemain. Bio Paulin dan Zumafo, dua nama yang akan terlibat seringkali dalam duel pada malam hari ini. Partai Big Match Indonesia Super League tentunya. Kita lihat bagaimana peran Zumafo ya. Dia sebagai target man seringkali turun meminta bola karena dia punya penguasaan bola yang baik. Ya. Bagaimana dia melindungi bola sangat baik. Sebuah flick on header kali ini, Boas Solosa. Patrick Wanggai cukup cermat tadi. Flick yang mampu dibaca oleh Nasir Al-Sabay. Bola diamankan oleh Bio Paulin. Atep pendek pada Haryono. Bida Messi tampil sedikit ke dalam, menjaga keseimbangan bagi Persib Bandung. Kembali Messi berputar mencari rekannya, kali ini dengan membantu Haryono. Atep, Messi kembali cukup cermat, kombinasi yang diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Peluang kali ini sebuah cutback tadi, peluang pertama dan hampir saja dapat menyulitkan gawang dari Persipura Jayapura tadi. Ya, sebuah proses pergerakan yang sangat bagus tadi dan kita lihat Tony Sucipto memang overlapping naik membantu serangan. Kita lihat dan sebuah trupas yang juga terarah kepada Tony Sucipto, tapi finishing dari Bida Messi memang belum terarah dengan baik. Pergerakan yang cukup membuat panik lini pertahanan Persipura. Ini dia Tony Sucipto melihat pergerakan dari second line Bida Messi. Sayang sekali side foot finish tadi yang menjadi incaran dari Messi yang jauh. Masih tipis. Namun inilah dia ancaman dari Persib Bandung. Apabila diberikan waktu, diberikan ruang oleh lini pertahanan Persipura, mereka akan mampu mengancam gawang dari Yo Jae-hoon tentunya. Iya, dan jika tempo seperti ini tentunya Persib lebih suka ya ketimbang kalau misalnya Persipura lebih menaikkan tempo. Kembali serangan Persib Bandung, Tony Sucipto kembali ke belakang kali ini. Bola masih dikuasai oleh Tony Sucipto. Melihat pergerakan dari Zumafo yang mendapatkan pengawalan dari Otavio Dutra. Pelanggaran tadi terhadap Dutra nampaknya oleh Herman Zumafo Epandi. Ya, kita lihat ketika bola daerah dikirimkan kepada Herman Zumafo tampaknya bukan mendapatkan bola ideal bagi dirinya. Zumafo tampak lebih nyaman bola yang mengarah kepada kakinya, kepada badannya, bukan kepada daerah. Tayangan ulang dari pelanggaran dilakukan oleh Zumafo terhadap Dutra tadi. Boas Solosa kembali. Melebar kali ini melihat pergerakan dari Ruben Sanadi. Kembali belum berjalan mulus strategi penyerangan dari tim Persipura Jayapura. Iya, umpan-umpan yang masih gagal, umpan-umpan yang masih salah sejauh ini hingga menit ke-9 masih terjadi di tim Persipura. Junsik belum keluar, Manuel Wangga yang biasanya sangat mengontrol gelandang tengah area tengah lapangan. Dutra beradu kaki tadi dengan Zumafo Epandi. Bio Paulin kembali terputus serangan Persipura di kaki Haryono. Begitu penting peran pemain yang satu ini.
Abanda Herman. Umpan long ball tadi yang menjadi tujuan Abanda, namun tidak dibaca dengan baik oleh rekannya. Ya, bukan sebuah keputusan yang baik. Umpan jauh dari Abanda Herman, kita lihat tidak diubah situasi, hanya membuang kesempatan penguasaan bola yang sebetulnya dikuasai. Memasuki menit ke-10, skor masih sama ketat 0-0. Dan sejauh ini Persib Bandung memiliki beberapa peluang untuk menyulitkan lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan. Justru Kenji nampaknya yang dilihat oleh wasit melanggar Bio Paulin nampaknya. Ridwan. Ruben Sanadi kali ini bagi Persipura Jayapura. Lim Junsik kembalikan bola kepada Ruben Sanadi, menusuk dari sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Bola langsung diarahkan menuju lini depan oleh Bio Paulin Pierre. Harus berhati-hati lini pertahanan Persib Bandung. Kembali Lim Junsik. Ricky Salampesi menarik tadi. Umpan-umpan pendek coba diperagakan oleh para pemain Persipura untuk membongkar lini pertahanan Persib Bandung. Nasir Al-Sebai mampu menjadi palang pintu yang cukup kokoh bagi Persib di awal-awal pertandingan kali ini. Belum mendapatkan tekanan berarti lini pertahanan Persib Bandung dari para penyerang Persipura Jayapura. Dan ini nampaknya membuat gusar Jackson Tiago yang berada di sisi lapangan keluar dan coba memberikan komando tentunya. Made Wirawan juga lebih banyak menjadi spektator di pembukaan 12 menit ini bagi Persib Bandung. Nasir Al-Sebai. Herman Zumafo, flick on header kali ini. Kenji Adachihara coba bekerja sama tadi, namun lagi-lagi masih belum sempurna maksud dari Kenji untuk melibatkan Herman Zumafo. Lim Junsik begitu cermat shielding bola. Square pass kepada Ruben Karel Sanadi. Sebuah bola lambung tadi, melihat pergerakan sang kapten Boa Solosa namun tidak dapat dijangkau tadi. Dalam beberapa laga pembuka bagi Persipura Jayapura, Boa Solosa selalu tampil sebagai pencetak gol. Dan mampukah dia melanjutkan streak yang dia miliki sebagai goal getter di ajang pembuka bagi Persipura Jayapura? Kurang cermat tadi Otavio Dutra. Dalam laga pre-season terutama di International Cup, Dutra menjadi salah satu juga penyumbang gol bagi Persipura Jayapura dari lini pertahanan Boa Solosa. Dan peluang kali ini Patrick Wanggai tadi. Ya, nyaris sekali ya. Sebuah peluang, kita lihat bagaimana pergerakan Patrick Wanggai. Sebuah bola lob tapi masih melambung di atas mistar gawang dari Imade Wirawan. Peluang pertama cukup terbuka tadi, ruang bagi Patrick Wanggai bekerjasama dengan Zarahan Kranggar. Iya, dia bergerak di antara Nasir Al-Sebai dan Abanda Herman. Iya. Kecerdikan Patrick Wanggai mencari ruang di antara dua center back Persib Bandung. Kesempatan pertama juga bagi seorang Zarahan Kranggar memberikan efek terhadap serangan yang coba dibangun Persipura, langsung berbuah peluang tadi. Zumafo, hold up play yang begitu baik diperagakan oleh Herman Zumafo Epandi, melebar melibatkan Atep kali ini. One on one dengan Ricky Salampase. Atep kembali ke belakang membantu Tony Sucipto. Bida Messi. Abanda Herman. Zumafo, peluang kali ini bagi Kenji Adachihara, masuk ke lini pertahanan dari Persipura. Kenji Adachihara tembakan langsung
yang masih menipis dan nampaknya peluang yang cukup baik jatuh pada Kenji Adachihara tadi. Mampu melewati kawalan dari Otavio Dutra. Namun upayanya masih tipis, berada di samping gawang dari Yo Jae-hoon. Kita lihat dari blind side masuk mengancam lini pertahanan Persipura. Kegagalan Dutra tadi lakukan clearance. Hampir berbuah fatal. Upaya kaki kanan dari Kenji. Menjadi lagi-lagi sebuah ancaman bagi gawang Yo Jae-hoon. Otavio Dutra tampak dalam beberapa kesempatan sedikit gugup mengawal lini pertahanan Persipura di partai pembuka bagi kedua kesebelasan kali ini. Mbida Messi. Atep sangat menikmati perannya sebagai kapten dari Persib Bandung. Bio Paulin Pierre tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tepat di ujung kotak penalti dari Persipura Jayapura. Tayangan ulang dari pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Bio. Cukup menarik untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Handball nampaknya dari Bio Paulin Pierre. Memberikan keuntungan bagi Persib Bandung dari posisi sentral untuk mengancam gawang dari Yo Jae-hoon. Fokus, konsentrasi, membangun pagar hidup. Kita lihat berkomunikasi dengan Bio Paulin Pierre, pemain yang sudah 7 musim berlaga bagi Persipura Jayapura. Dia juga sempat membela klub Mitra Kukar dalam petualangannya di Indonesia Super League. Herman Zumafo nampaknya akan menjadi algojo bagi Persib Bandung. Pemain yang memiliki kemampuan istimewa dari posisi seperti ini. Masih terlibat dalam pembincangan serius tadi. Wasit Novari Ihsan dan juga Herman Zumafo nampak para pemain Persib Bandung tidak puas dengan jarak pagar hidup. Mbida Messi juga berada di sana. Peluang bagi Herman Zumafo. Tembakan langsung yang menipis di atas gawang Yo Jae-hoon tadi. Eksekusi dari Herman Zumafo. Sangat berbahaya memang apabila para pemain Persipura melakukan pelanggaran di posisi-posisi seperti ini. Karena kita tahu juga Zumafo, Atep, Mbida Messi memiliki kemampuan set piece yang cukup baik. Belum lagi ditambah dengan pemain yang berada di bench, Firman Utina, menjadi eksekutor mematikan bagi Persib Bandung. Sebuah pelanggaran toel terjadi di lini tengah tadi. Ya, kalau kita lihat juga kinerja lini tengah Haryono dan Mbida Messi cukup baik sejauh ini hingga menit ke-18, dan artinya juga terlihat bahwa Persib mulai nyaman mengalirkan bola, berani kontrol lebih enak, dan sejauh ini memang 17 menit, 18 menit permainan menjadi milik Persib. 2 berbanding 1 peluang. 2 peluang Persib, 1 peluang bagi Persipura. Kesuksesan Haryono juga untuk menutup seorang Zarahan Kranggar sama sekali tidak memberikan ruang, nampaknya menjadi suatu pertanda baik bagi Persib Bandung di pembukaan awal pertandingan babak pertama ini. Sejauh ini hanya 1 peluang bagi Zarahan untuk berkreasi. Selebihnya Haryono dan Messi mampu untuk mencuri bola dari kaki Zarahan. Namun kali ini peluang Zarahan Kranggar kepada Lim Junsik. Melebar Ian Luis Cabes. Mencoba menusuk tadi, melewati kawalan dari Ridwan nampaknya. Kita lihat ada pertukaran ya posisi. Luis Cabes bergerak ke kiri, Boas ke kanan. Ini sebuah strategi juga. Jadi sebuah hal yang dinamis dilakukan oleh pelatih Jackson Tiago. Interchange antar pemain di lapangan hijau menjadi ciri khas dari Persipura. Beberapa pemain mampu bermain di posisi yang berbeda seperti Boas dan juga Luis Cabes tentunya. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Ridwan lakukan heading tadi, Zumafo.
Tertutup dua pemain, Lim Junsik keluar dengan bola bagi Persipura Jayapura. Melebar kali ini peluang bagi Boas Solosa menekan jantung pertahanan dari Persib Bandung. Terus kembali ke belakang kepada Lim Junsik, rekannya asal Korea Selatan. Zarahan Keranggar, Otavio Dutra membangun serangan dari lini pertahanan kali ini Persipura Jayapura. Umpan jauh ke depan dapat diantisipasi dengan baik oleh Tony Sucipto. Ya, kita lihat Persipura belum menemukan celah ya. Ya. Belum bisa mengalirkan passing-passing yang biasa mereka mainkan. Zarahan, Lim Junsik masih bekerja keras untuk menguasai lapangan tengah. Kembali sebuah peluang tadi bagi Zumafo. Harus berbenturan nampaknya dengan Bio Paulin. Bagian ulu hati mungkin dari Zumafo terbentur dengan siku ataupun tangan dari Bio Paulin Pierre tadi secara tidak sengaja mungkin. Dan memang dalam 10 musim terakhir Persipura Jayapura terkenal sebagai slow starter dalam mengarungi Indonesia Super League. Powell. Ya, pertama 3 musim terakhir memang agak kesulitan di pertandingan pertama ya. Ya. Berbeda dengan Persib kalau kita lihat rekor historis statistik seperti itu. Tapi sebuah game bisa berbeda, bisa menjadi sangat spesial. Ya, kalau dalam tayangan ulang kita melihat Bio Paulin ada unsur kesengajaan tadi Towel untuk melukai Herman Zumafo, dan bila dia tidak berhati-hati Bio Paulin bisa mendapatkan kesulitan karena linesman juga berada dalam posisi yang tepat tadi dan melihat segala kejadian yang terjadi. Cukup nakal tadi mengangkat sikunya. Betul sekali ketika Herman Zumafo mau menerobos ya, mencuri kesempatan bola duel 50-50. 16 gol Herman Zumafo musim lalu bersama Arema Indonesia. Ada harapan besar di pundak penyerang yang saya pikir punya postur besar, penguasaan bola yang juga cukup baik, insting gol juga cukup baik, didampingi oleh Kenji Ada Chihara kali ini. Namun ada hal yang baru bagi Zumafo, biasanya dia bermain sebagai pusat perhatian tim tersebut, baik di PSPS Pekanbaru dan juga di Arema. Kali itu mendapatkan beberapa masalah, Arema harus menurunkan pemain yang tidak terlalu bersinar. Zumafo adalah satu-satunya bintang di sana. Dan kali ini bergabung Persib Bandung, rekan-rekannya semua adalah superstar, Toel. Tentunya sebuah pengalaman baru juga bagi Herman Zumafo ya, Pandi. Ya, ekspektasi kita lihat bobotoh yang begitu memadati Stadion Siliwangi ini juga sesuatu hal yang lain ya. Peluang kali ini tiang dekat yang dituju tadi. Nampaknya menyentuh Tony Sucipto. Peluang dari sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Boas Solosa seperti biasa menjadi algojo spesialis eksekutor sepak pojok bagi Persipura. Ada beberapa target, Otavio Dutra, Bio Paulin yang sangat lihai dalam duel udara. Oh, cukup terbuka dan Bio Paulin Pierre nampaknya membuka rekening Persipura Jayapura dan membungkam Stadion Siliwangi dengan gol pembuka bagi tim tamu Persipura Jayapura. 0-1 Mutiara Hitam unggul. Ya, dan ini bisa sebuah gol psikologis yang sangat mengejutkan bagi Persib, tapi juga mengangkat kepercayaan diri pemain Persipura. Kita lihat mereka nyaris belum bisa mengalirkan bola, merobek pertahanan Persib, tapi dari bola mati, Boas mengangkat bola ke tiang jauh, dan di sana Pierre Bio Paulin mengantisipasi bola, mengintersep bola, dan akhirnya menciptakan gol keunggulan sementara bagi Persipura. Sementara ini kita lihat kaki kiri Boas. Dan pergerakan yang tidak terdeteksi sama sekali dari Bio Paulin Pierre. Padahal ada dua pemain yang berada di kedua sisi Bio Paulin, baik Zumafo dan juga Ridwan. Saling melepaskan tanggung jawab begitu saja lini pertahanan Persib Bandung. Dan dengan demikian terkejutlah gawang dari Made Wirawan. Sebuah gol yang sama sekali tidak diperhitungkan karena Persib Bandung begitu mengontrol pertandingan malam hari ini sejak kick-off, Toel. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Mengingat juga mereka punya pengalaman bahwa sulit sekali menang atas Persipura, bahkan ketika main sebagai tuan rumah. Kemenangan terakhir adalah tahun 2004 ketika itu gol Alejandro Tobar ya. Ketika masih ditangani oleh Juan Paez, di saat itulah Persib terakhir kali menang 1-0. Di luar dari ekspektasi Boboto, Persib Bandung justru harus bobol terlebih dahulu. Ini dia umpan yang begitu akurat menuju tiang jauh, menyulitkan Made Wirawan. Dan dengan leluasa Bio Paulin Pierre. Ya, kita lihat pergerakan Bio Paulin ya. Melepaskan diri dari marking Herman Zumafo, sementara Imade Wirawan pun gagal memotong bola sepak pojok dari Boas yang mengarah baik sekali ke tiang jauh. Dan sejauh ini Cywar Bio Paulin terhadap Zumafo berhasil.
Sebuah gol penting kita lihat ya, mengingat atau melihat ekspresi dari Coach Jackson Thiago. Gol pembuka di big match yang begitu ketat. Tentunya sangat berharga bagi Mutiara Hitam Persipura yang juga didukung oleh beberapa ratus pendukung fanatik mereka dari Persipura Mania yang hadir di Stadion Siliwangi. Masih mendapatkan perawatan Ruben Karel Sanadi dari tim medis, dan ini dia luar biasa totalitas dari Persipura Mania yang datang di Stadion Siliwangi Bandung dengan warna hitam merah. Dengan kestabilan prestasinya paling tidak di level ISL sejak 2008, juara 2009 runner up, 2010 juara, 2011 runner up. Tentunya Persipura adalah kandidat juara musim ini atau favorit juara musim ini. Selain bersama Persib yang ditransfer juga di bursa transfer sangat aktif, sangat bagus sekali membeli pemain-pemain top, termasuk juga Arema Indonesia. 3 tim yang difavoritkan untuk bisa tampil sebagai juara ISL musim 2012-2013 ini. 2 kali ini Persib Bandung coba bangun serangan kembali. Otavio Dutra, Lim Junsik, clearance yang tidak sempurna dari Manu Wanggai tadi. Bola dikuasai oleh Mbida Messi. Sumafoe Pandi yang lagi-lagi berduel dengan Bio Paulin yang harus berhati-hati, sudah terlalu sering membuat pelanggaran. Bio Paulin Pierre. Ya, menarik melihat duel antara dua sosok antara Bio Paulin dengan Herman Jumafo ya. Kita lihat dengan postur yang sama besar mereka kerap berduel. Dan ini juga kita lihat bagaimana upaya determinasi dari Herman Jumafo ya. Dia mau bekerja keras setidaknya, dia mau bergerak, meminta bola, bukan seorang striker yang manja, hanya bergerak di area penalti, tapi dia kita lihat mau bergerak turun, meminta. Satu hal yang positif diperlihatkan oleh Herman Jumafo. Wajah dari Umuh di sisi lapangan begitu tegang melihat aksi dari tim yang dia bangun bersama dengan Janur. Posisi yang cukup baik bagi Tony Sucipto membuat tekanan terhadap penjaga gawang Yo Jae-hoon tentunya. Ada 4 hingga 5 pemain Persib Bandung bergerak masuk kali ini, peluang far post. Yo Jae-hoon sangat baik dalam membaca arah bola tadi. Iya, kita lihat bagaimana antisipasi, bagaimana visi Yo Jae-hoon membaca arah bola, lalu menepis bola, membuang bola jauh hingga mengamankan gawangnya. Lempar ke dalam bagi tim tamu Persipura. Penjaga gawang yang sudah 3 musim membela Persipura dan selalu tampil baik bagi tim ini. Dan kita lihat kembali tayangan ulang upaya penyelamatan yang gemilang dari Yo Jae-hoon tadi. Manu Wanggai, Ricky Salampesi, Patrick Wanggai dan Boa Solosa menjadi duo yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Persib Bandung. Ya, kita lihat sendiri juga intercept pemain belakang Persib bagus ya ketika melakukan intercept. Tadi kebobolan adalah set piece. Kita juga belum melihat kerjasama 1-2 para pemain Persipura, misalnya Boas dengan Petri atau dengan Iwan Luis Cabes. Haryono kembali 3 lawan 1, namun wasit melihat ada sebuah pelanggaran tadi terhadap Haryono. Pressing juga diterapkan oleh para pemain Persipura di area permainan Persib. Mereka tidak menunggu para pemain Persib masuk ke wilayah pertahanannya. Kita lihat passing yang gagal dari Mbida Messi. Boa Solosa mencoba memberikan true pass kepada Patrick Wanggai tadi. Kembali peluang serangan kali ini. Boa Solosa mengancam lini pertahanan. Lim Junsik, umpan tiang jauh kembali yang dituju tadi oleh seorang Lim Junsik. Ada pergerakan dari Luis Cabes. Kita lihat selalu berbahaya ya setiap pergerakan dari pemain Persipura. Gol yang terjadi ke gawang Persib tidak boleh lagi membuat Persib lengah, karena ini kita lihat bahwa walaupun secara permainan Persipura belum keluar dalam permainan terbaiknya, mereka sudah berhasil mencuri gol. Heading Tony Sucipto. Bola masih di udara tadi.
Otavio Dutra buang bola ke depan dan terjadi kontak kembali di center circle lapangan Stadion Siliwangi. Nampaknya Haryono tadi yang berduel dengan Zarahan Kranggar dan Zarahan mendapatkan gangguan di bagian wajah mungkin. Kartu kuning. Iya, saya pikir kartu kuning yang tepat diberikan untuk Haryono. Bagaimana dia mengintercept dengan kaki yang mengangkat terlalu tinggi. Dan itu juga mengarah kepada kepala dari Zahrahan. Terdengar komunikasi dari bench Persipura tadi. Dan konfirmasi dari Haryono yang mendapatkan kartu kuning. Tayangan ulang. Oh, kaki yang sangat tinggi dari Haryono mengenai sisi kepala dari Zarahan Kranggar tadi. Pemain yang memang terkenal dengan karakter keras dan tidak pernah mengenal kompromi, Haryono. Betul sekali, bagaimana dia ngotot memarking, tetapi determinasi ini pun rasanya terlalu berlebihan, tidak perlu. Akibatnya kartu kuning, bagaimana dia memaksakan mengangkat kakinya terlalu tinggi dan menghantam kepala dari Zahrahan. Suasana pesta, atmosfer yang gemuruh nampaknya sudah mulai berkurang dari Stadion Siliwangi. Bobotoh sedikit terbungkam dengan gol colongan dari Bio Paulin Pierre tadi, yang untuk sementara menjadi pembeda keunggulan bagi Persipura Jayapura 0-1 atas tuan rumah Persib Bandung. Dan tentunya ini sebuah kesuksesan bagi Jackson Thiago, karena peran dari orang ke-12 Bobotoh sangat penting untuk membangkitkan semangat, dan sejauh ini mereka mampu membungkam atmosfer Stadion Siliwangi. Ya, inilah tim yang memang secara kerangka tim saya pikir masih jelas terlihat hanya penambahan-penambahan yang dilakukan oleh Jackson Thiago pada musim ini. Ya. Berbeda dengan Persib yang membangun tim baru sebetulnya ya, relatif baru. Ada 7 pemain baru di starter ini, belum di bench masih ada Firman Utina, masih ada Asri Akbar. Tidak banyak yang berubah dari fondasi tim langganan juara Persipura, di mana Yo Jaihun masih berada di sana, dan juga ada Bio Paulin Pierre, Zarahan Kranggar, Manu Wanggai, Bosalosa, pemain-pemain yang menjadi wajah dari tim Persipura, pemain-pemain yang memberikan warna tersendiri bagi tim Persipura. Kita lihat sendiri Persib mungkin menggunakan M. Ridwan main di area atau menyisir sayap kanan jelas. Tapi kalau di kiri Atep tidak berfungsi sebagai sayap kiri ya. Kita lebih sering melihat Atep masuk ke dalam, dan kita juga melihat pertarungan di lapangan tengah menjadi sangat penuh. Ada Haryono, ada Bida Messi, ada Atep di sana. Kita lihat Atep sudah ada di dalam, Tony Sucipto yang diminta naik. Dan ini dia ancaman dari Zarahan Kranggar, sebuah true pass Patrick Wanggai tadi. First touch yang kurang sempurna, belum berakhir. Manu Wanggai. Baik sekali antisipasi para pemain Maung Bandung. Kenji ada Chihara kali ini lagi begitu cermat. Kita lihat Manu Wanggai menutup pergerakan dari Kenji. Zarahan Kranggar melebar kepada Ruben Sanadi. Terlepas kali ini Luis Cabes. Ancaman terhadap gawang dari Made Wirawan. Luis Cabes. Peluang Patrick Wanggai. Half chance tadi bagi Persipura, dan tembak kejar jauh Zarahan membentur salah seorang pemain bertahan Persib Bandung. Kesalahan Supardi mengintercept bola akhirnya membuahkan ancaman bagi gawangnya ketika Ian Luis Cabes bisa men-set bola ke Patrick Wanggai yang melakukan gerakan tipu, lalu kemudian terakhir juga adalah shooting dari Zahrahan. Kembali situasi berbahaya. Gol pertama tadi Persipura juga berawal dari servis sepak bola sepak pojok. Peluang tadi bagi Zarahan menyentuh Nasir Al-Sabay nampaknya, dan apakah deja vu akan terjadi di lini pertahanan Persib Bandung dengan skenario yang hampir sama, Toel? Betul sekali. Bosalosa kembali mengincar Bio Paulin Pierre. Sundulan yang masih meninggi, namun belum berakhir ke mulut di depan gawang. Patrick Wanggai. Tekanan dari Persipura. Berduel kali dengan Zumafo yang bekerja ekstra keras membantu lini pertahanan Persib Bandung. Sangat percaya diri ya, kita lihat Patrick Wanggai main sangat percaya diri. Sempat mencoba melakukan trik, dan itu menunjukkan level kepercayaan diri dia dalam bermain. Dia sama sekali tidak gugup. Dia yakin dengan perannya sebagai striker, walaupun di sana ada pendampingnya yang lebih senior, Bosalosa. Memang cukup unik kemampuan dari para pemain Mutiara Hitam, terutama di bawah tekanan dari penonton yang begitu penuh sesak mendukung tim tuan rumah. Justru nampaknya mereka begitu enjoy menampilkan permainan terbaik. Kita lihat ada situasi di mana Atep mencoba
berdiskusi, berkomunikasi dengan wasit Ya, terkait dengan mungkin kemelut yang terjadi di depan gawangnya. Tapi ini juga di sisi lain menunjukkan bahwa pemain Persib memasuki menit ke-35 ini mulai panik. Panik saat menghadapi kemelut, terutama lewat bola-bola mati sepak pojok. jelas Dua terlihat kali ya. ya, Betul. dua kali Made Wirawan belum berhasil mengantisipasi sepak pojok yang mengarah ke gawangnya. Kita lihat. Setiap bola udara, kepercayaan diri dari Made Wirawan selalu diuji. Tadi kembali upaya dari Bio Paulin. Tidak ada pelanggaran sama sekali. Ketiga pemain fokus terhadap perebutan bola. Kembali begitu tenang Bio Paulin Pierre. Tidak mengambil resiko dalam teknik bertahannya menghadapi Zuma Foepandi. Dalam posisi overlap tadi datang membantu Emre Ridwan nampaknya. Kita juga lihat pemain-pemain Persipura langsung turun ya dalam situasi seperti ini. Ya, Ini juga menyulitkan para pemain Persib untuk membongkar pertahanan dari Persipura. Zumafo Iya. sangat rapat Toel, pertahanan dari Persipura. Dan pilihannya selalu Jumavo ya. Para pemain Persib selalu mengarah bola kepada Jumavo. Seperti satu-satunya pemain yang bisa melindungi bola di area depan atau di sepertiga lapangan depan. Ya, Selalu mencari Jumavo. Kita lihat. kembali Hernan Zumafo kali ini menusuk kotak penalti dari Persipura. Sangat baik lagi-lagi. Organisasi pertahanan Dutra dan juga Bio Paulin Pierre harus menjaga ketenangan. Dutra tidak terlalu berlebihan bereaksi terhadap putusan wasit tentunya. Bahwa Solosa sangat baik menjalankan tugasnya sebagai kapten tim. Emosi harus selalu dijaga, konsentrasi penuh tentunya. Peluang bagi Persib Bandung. Oh, tadi yang jauh yang dituju. Bahwa Solosa kali ini serangan balik coba dibangun oleh kapten Persipura. Cerdik sekali kita lihat ya, Boas mengalihkan bola ke sisi lapangan yang lain. Dan ini kembali peluang bagi Zarahan Keranggar. Upaya memberikan umpan tadi terhadap pergerakan Patrick Wanggai. Kita lihat begitu cermat. Baik Boas, Ian Luis Cabes untuk membuka ruang untuk mencoba men-stretch pertahanan dari Persib Bandung. Betul sekali. Bagaimana ketika mereka setelah ditekan, mereka coba balik menekan dengan mengalihkan bola dari sisi lapangan ke sisi lapangan yang lain. Tadi dilakukan oleh Boas. 8 menit terakhir yang sangat penting bagi Persib untuk setidaknya mengejar ketertinggalan, membalas gol tadi dari Bio Paulin Pierre. Keadaan yang kurang menguntungkan apabila menuju halftime mereka harus tertinggal 0-1. Ya, kita melihat peran Haryono, semua pun tahu kualitas Haryono seperti apa, merebut bola, kelugasannya. Tapi juga kita melihat partner Haryono di tengah, Mbida Messi, tidak memberikan dimensi lain dari permainan lapangan tengah Persib ya. Hampir mirip nyaris sama dengan Haryono. Bermain terlalu ke dalam saya pikir Mbida Messi. Hampir sejajar dengan Haryono tentunya apabila Firman Utina dimasukkan. Akan setidaknya mampu memberikan tusukan-tusukan khas dari Firman. Oh, Manu Wanggai mengarang kesakitan, tentunya sebuah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan karena pemain ini kerap kali mendapatkan cedera. Ya, kita lihat tadi ada benturan yang dilakukan oleh Mbida Messi terhadap Emmanuel Wanggai ya. Sejauh ini Mbida Messi mungkin mengontrol bola, memberikan passing, tapi tidak memberikan opsi permainan yang lain atau warna lain di lapangan tengah Persib. Ya, Mbida Messi dengan injakan tadi yang sangat berbahaya dan cukup mengherankan wasit Novari Ihsan tidak melihat pada posisinya berada di belakang play tadi. Ya, saya pikir paling tidak kalaupun dia tidak yakin dengan atau karena tidak memantau peristiwa atau insiden ini, setidaknya wasit Novari Ihsan harus memberikan warning yang cukup keras kepada Mbida Messi. Injakan yang bisa berakibat begitu fatal dari belakang. Engkel kaki kiri dari Emmanuel Wanggai. Ini juga merupakan tanda dari rasa frustrasi mungkin dari lini tengah Persib Bandung yang terlihat sudah mulai kehilangan arah.
Ya, sebetulnya adalah perimbangan yang hampir ketat ya lapangan tengah kedua tim ini. Ya. Zarahan pun tidak leluasa menguasai bola, Lim Junsik juga masih harus bekerja keras menetralisir area lapangan tengah bersama Emmanuel Wanggai. Begitupun gelandang-gelandang Persib kita lihat masih kesulitan menguasai bola, mengalirkan passing. Jadi hampir dalam situasi yang sama, 50-50 bagi kedua tim ini. Tentunya Stadion Siliwangi dan juga Bobotoh juga menantikan gol ke-600 yang diciptakan oleh pemain Persib. Karena sejauh ini selama Liga Indonesia bergulir mereka sudah menciptakan 599 gol. Dan masih menantikan gol ke-600 yang akan terjadi mungkin pada malam hari ini. Sebuah catatan gol milestone yang sangat menarik sebetulnya ya. Ketika level kompetisi bernama Liga Indonesia, Ligina. Betul. Gol pertama tentunya dicetakkan oleh Sutiono Lamso. Betul. Yang kini bertindak sebagai asisten pelatih dari Jajang Nurjaman. Gol yang dia ciptakan ketika pada tanggal 30 November tahun 94 kala itu Persib Bandung berlaga menghadapi Persijatim Jakarta Timur. Gol pertama bagi tim Persib Bandung di ajang Liga Indonesia. Patrick Wanggai ditutup oleh dua pemain, Tony Sucipto dan juga Atep. Sangat tenang ya Patrick Wanggai, sangat yakin, percaya diri. Ini Gerard Pangkali. Gerard Pangkali harus berada di bench, vice captain dari Persipura. Merelakan posisinya diambil oleh Lim Junsik untuk partai pembuka dan peluang kali ini Patrick Wanggai cukup berbahaya. Patrick Wanggai, upaya kaki kiri, snapshot yang masih jauh dari target. Oh, Luis Cabes tadi. Iya, ada peluang, ada momen, ada waktu yang diperoleh oleh Ian Luis Cabes untuk mengontrol bola, tapi memang finishingnya masih belum akurat. Kita lihat kembali, pertahanan Persib harus waspada, harus hati-hati. Bola crossing, lepas, Ian Luis Cabes berdiri bebas sebetulnya. Kembali peluang Persipura dari kaki Boas Solosa tadi. Yang juga menjadi tanda tanya adalah peran dari duet mantan Sriwijaya FC Supardi dan Ridwan yang sama sekali belum terlihat. Tidak ada overlap, tidak ada crossing-crossing, tidak ada pergerakan dari sisi sayap yang terjadi bagi Persib Bandung. Betul, kalau kita mengingat musim lalu bagaimana melihat pergerakan dari Supardi, M. Ridwan, termasuk Firman Utina, 3 serangkai Sriwijaya FC itu kan sangat mobile, sangat mengalir, sangat agresif, tapi belum sejauh ini. Ketika mereka berkostum Persib, hingga sejauh ini, sejak pramusim, Inter Island Cup maupun juga penampilan perdana ini, kita belum melihat itu. Lalu Wanggai salah umpan tadi, Bida Messi kali ini coba membuat serangan, coba merangkai sebuah tekanan bagi pertahanan Persipura. Ruang crossing, membentur lini pertahanan Persipura Jayapura tadi. Firman Utina masih menunggu gilirannya untuk berlaga tentunya. Pemain yang saya pikir akan menjadi pemain yang sangat memegang peranan penting bagi Persib Bandung bila diturunkan mungkin di babak kedua nanti. Iya, karakter seperti Firman adalah karakter pemain yang dibutuhkan. Dapat diamankan tadi oleh Manu. Sangat baik. Kita juga melihat bagaimana statistik crossing dari Persib juga sangat minim dan jarang sekali berhasil. Crossing-crossing yang dilepaskan oleh para pemain. Entah itu Tony Sucipto maupun juga Atep ya. M. Ridwan juga belum berhasil mendapatkan peluang untuk memberikan crossing. Penampilan babak pertama yang jauh dari ideal dari tim tuan rumah yang sudah melakukan persiapan hampir 3 bulan lamanya menjelang partai pembuka malam hari ini. Ya, pengalaman baru Nasser El Sebay, pemain asal Suriah ini menghadapi Persipura, tim yang selama ini punya reputasi, nama besar dan prestasi di kancah ISL Indonesia, 2 kali gelar juara 2008, 2010. Peluang bagi Persib Bandung tadi lagi dapat diamankan oleh Otavio Dutra. Manu Wanggai selalu menjadi tembok pertama bagi lini pertahanan Persipura. Zarahan Keranggar melibatkan Ian Luis Cabes. Akselerasi masuk menuju dari pertahanan. Luis Cabes kali ini men-set up Boas Solosa.
Bola masih dikuasai oleh Boas Solosa. Dihadang tadi pergerakannya oleh Ridwan. Kembali melebar pergerakan dari Zumafo dan kembali mudah dibaca dan diantisipasi oleh Otavio Dutra. Ya, jarang sekali bola mengarah ke daerah bisa berhasil dikuasai dengan baik oleh Herman Zumafo ya. Atep berpindah sisi kali ini. Ya, kembali Dan kita lihat. Kembali gagal Toel. Ya, bukan crossing yang terarah dari Atep. Ridwan masih memerlukan waktu untuk memberikan penampilan terbaiknya bagi Persib Bandung. Pemain yang kerap kali muncul dari second line menciptakan gol demi gol penting. 3 menit minimal pertambahan waktu yang diberikan oleh wasit untuk mengakhiri babak pertama partai big match malam hari ini Indonesia Super League. Persipura untuk sementara unggul tipis 1-0 dari gol yang diciptakan oleh Bio Paulin Pierre. Kita lihat Abanda juga mulai mencoba membangkitkan atmosfer stadion yang sedikit terbungkam setelah gol pembuka tadi. Iya, dan juga itu terlihat permainan Persib pun sedikit menurun ya. Iya. Bagaimana tren sepertinya sedikit menurun dan dia perlu melakukan sebuah gerakan untuk membangkitkan semangat. Kesalahan passing, kesalahan posisi, kita lihat ketidakyakinan. Janur berpikir keras tentunya untuk mencoba membalikkan keadaan di Stadion Siliwangi. Tentunya ini bukan start yang ideal bagi tim tuan rumah, harus tertinggal di babak pertama menuju halftime. Hanya misalkan 2 ataupun 1,5 menit lagi. Tidak puas tadi big man Jackson Tiago. Mungkin inilah salah satu kesempatan terakhir bagi Persib Bandung. Dari set piece, dari kaki Mbida Messi ataupun Tony Sucipto mencoba membuat kemelut dan peluang di kotak penalti dari Persipura Jayapura. Iya, saya pikir ini kesempatan terakhir di babak pertama bagi Persib. Tony Sucipto sudah lakukan. Oh, klaim yang gagal di udara tadi dari Yo Jae-hoon. Dan nampaknya memang Otavio Dutra menyentuh bola terakhir tadi, sepak pojok. Jangan tentunya lengah pertahanan dari Persipura. Ya, kita lihat Tony Sucipto selalu mengarahkan bola berat yang jauh. Di sana ada Abanda Herman ya. Iya. Target dari bola-bola mati Persib adalah Abanda Herman. Dan kembali dapat diamankan upaya sepak pojok Mbida Messi. Kembalikan bola kepada Tony Sucipto. Begitu banyak jersey berwarna biru dan kali ini kembali umpan yang lebih dekat kepada Yo Jae-hoon. Ya, saya pikir bukan masalah bola seperti ini. Kita lihat secara power pun bukan masalah bagi Yo Jae-hoon untuk mengamankannya. Ya. Kembali gagal peluang Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan. Detik-detik akhir pertandingan babak pertama cukup riskan kali ini. Tony Sucipto one-on-one dengan Patrick Wanggai. Zarahan Keranggar memindahkan bola dengan cepat kepada Ruben Karol Sanadi. Oh, Mendapatkan dorongan tadi dari Kenji Adachihara. Kenji Adachihara yang harus berpisah dengan duet sehatinya kali ini di musim 2013 Indonesia Super League. Tidak lagi berduet dengan Aldo Barreto. Sejak di Bontang dan juga Persiba menjadi duet yang begitu menakutkan. Dan mitra sepak bola, akhir dari babak pertama yang penuh dengan kejutan di mana Bio Paulin Pierre mampu menciptakan gol bagi Persipura Jayapura yang sejauh ini mengejutkan tim Persib Bandung. Untuk sementara Persipura unggul 0-1 di halftime. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 1 gol. Dan mitra sepak bola ini dia kick off babak kedua. Dan langsung sebuah serangan coba dilancarkan oleh Ricky Salampesi. Patrick Wanggai tadi gagal kuasai bola, direbut oleh Nasser Al-Sebaim, Mbida Messi. Berikan kepada Haryono. Belum ada pergerakan dari kedua bench nampaknya. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan baik oleh Persib maupun Persipura Jayapura. Masih mempercayakan pada starting line up yang diturunkan. Dan sebuah peluang kali ini cukup berbahaya bagi Persipura Jayapura. Dari kaki Patrick Wanggai menusuk masuk. Patrick Wanggai! Tembakan langsung
Nampaknya ada sebuah touch penting yang diberikan oleh Made Wirawan. Satu ancaman sudah ditebarkan oleh Persipura di menit-menit awal babak kedua ini. Sebuah kesalahan langsung dikonversi dengan tekanan langsung yang bobotnya sangat tinggi dari Patrick Wanggai dan juga Lim Junsi kerjasama ya. Kita lihat syuting kaki kiri tipis sekali, nyaris Made Wirawan ya. Begitu mudah Nasir Al-Sabay tadi diputar oleh seorang Patrick Wanggai dengan gerakan yang sangat lincah. Sepak pojok dihadapi oleh Luis Cabes kali ini. Sebuah variasi nampaknya diterapkan oleh Jackson Thiago. Kita masih menantikan eksekusi yang akan dilakukan oleh Luis Cabes. Tony Sucipto. Ya, pertandingan nampaknya terhenti sejenak akibat adanya gangguan dari petasan nampaknya. Ya, sangat disayangkan ya. Bertahun-tahun kita menjalani pertandingan harusnya bisa memahami aturan-aturan pertandingan, standar-standar pertandingan yang memang sudah ditetapkan secara internasional. Wasit Nofari Iksan tadi berbincang dengan inspektur pertandingan dan juga wasit cadangan Yandri untuk menghimbau kepada supporter yang menyalakan petasan untuk tidak melakukannya lagi tentunya. Petasan dan juga flare menjadi salah satu ataupun dua hal yang sangat dilarang pada partai sepak bola, dan dilanjutkan kembali dengan upaya Luis Cabes kali ini. Heading clearance dari Atep nampaknya yang kembali berbuah sepak pojok bagi Persipura, tekanan demi tekanan. Ya, sejauh ini Persib kelihatan masih kesulitan mengantisipasi atau menghadang bola-bola mati dari sepak pojok ya. Iya. Petasan masih berlanjut dinyalakan, tentunya tidak memuaskan bagi wasit Nofari Iksan. Boas kali ini, umpan yang berbahaya lagi-lagi dapat diantisipasi oleh Made Wirawan, Manu Wanggai. Umpan pendek kali ini, Persipura coba bangun serangan. Kembali Manu Wanggai. Cukup lambat para pemain Persib untuk bergerak naik, melakukan pressing terhadap Manu tadi. Sebuah umpan over the top yang belum meninggalkan lapangan tentunya. Luis Cabes memiliki kesempatan kali ini. Zarahan Kragar. Sliding tackle yang cukup penting tadi diberikan oleh Abanda Herman nampaknya. Herman Zumafo melewati kawalan Salam Pesi dan juga Dutra. Oh, bukan sebuah pelanggaran walaupun ada gerakan tangan tadi dari Salam Pesi. Ya, saya pikir sebuah pelanggaran ya. Ya. Salam Pesi sendiri menyadari itu upaya yang harus dia lakukan ketika menghadang dari Herman Zumafo. Tony Sucipto tadi amankan bola bagi Persib. Manu Wanggai kembali coba berkreasi kali ini Persipura dari kaki Bio Paulin Pierre. Umpan jauh yang lebih dekat kepada Made Wirawan. Situasi yang berbeda dibandingkan babak pertama ya. Di awal babak kedua justru Persipura yang mulai main dengan bola-bola mereka. Terupas, mencoba menekan pertahanan Persib. Haryono. Statis kita lihat bagaimana posisional pemain Persib, sangat statis saat mereka menguasai bola. Umpan-umpan akhirnya tidak terarah, mudah diintersep oleh Pierre Bio Paulin, Otavio Dutra. Kita lihat mulai dari posisi ini, statis. Betul. Baik Haryono, dia buka lebar kepada Supardi. Tidak ada pemain dengan tipikal katalis yang mampu membawa bola dari lini tengah menuju lini depan, dan sejauh ini sangat mudah pemain Persipura untuk membreakdown serangan demi serangan dari Persib Bandung. Dan ancaman dari Zarahan Kranggar cukup berbahaya kali ini. Zarahan Kranggar berdansa menuju kotak penalti di Persib Bandung. Zarahan Kranggar melebar kepada Luis Cabes, sangat nyaman memindahkan bola dari sisi kanan menuju kiri tadi para pemain Persipura. Mulai keluar ya skill, kualitas dari para pemain Persipura. Zarahan mulai bergerak dengan bebas, free roll, dia berani naik ke depan. Tampaknya sudah terbaca kekuatan. Artinya Zarahan tidak terlalu perlu repot-repot ke bawah dan cukup mengandalkan Lim Junsik dengan Emmanuel Wanggai. Betul. Messi memberhentikan bola tadi karena adanya gangguan terhadap rekannya. Ridwan masih di bawah kendali dari Ruben Sanadi nampaknya, Toel. Betul, dan kita belum melihat kelebihan Ridwan ya, yang inside cut maupun penetrasi menyisir sayap lalu crossing. Ridwan ini model sayap yang punya dua pilihan dan itu selalu menyulitkan back. Betul. Dia bisa tiba-tiba masuk ke dalam, bisa menerobos sisi lapangan, tapi kali ini belum muncul keistimewaan atau spesialisasi dari M. Ridwan ini.
Tony Sucipto harus hati-hati, antisipasi bola. Membiarkan bounce tentunya menjadi berbahaya. Peluang bagi Wanggai tadi melibatkan Solosa, gagal. Lim Junsik. Salah umpan, dipotong oleh Atep. Cukup berbahaya peluang kali bagi Persib Bandung. Zumafo mampukah menyulitkan Yu Jae-hoon, nampaknya begitu sigap tadi. Penjaga gawang andalan Persipura ini membaca ancaman dari Herman Zumafo Epandi. Bola keuntungan bagi Persipura, terlihat adanya sebuah pelanggaran tadi terhadap Luis Cabes nampaknya. Pada pertandingan pertamanya, Janur harus memutar otak tentunya dalam keadaan yang sangat tegang. Ya, sudah hampir 7 menit, 6 menit sudah jalan. Jajang Nudangan memberikan kesempatan pemainnya untuk mencoba berkembang. Patrick Wanggai menuju yang jauh tadi, beruntung masih ada Supardi nampaknya. Ya, kita lihat kualitas crossing dari kedua tim berbeda ya. Persipura jauh lebih bagus, lebih berhasil dalam melepaskan crossing dan kemudian memberikan ancaman bagi gawang Persib. Sebaliknya Persib belum kelihatan melakukan hal semacam ini. Iya. Terbebas diberikan ruang tadi oleh Tony Sucipto, kembali ke melut di depan gawang. Patrick Wanggai nampaknya mencoba mengeksekusi tendangan yang justru mengenai bagian tubuh dari Emrit Wan tadi. Sebuah kesempatan setengah peluang mau coba dimanfaatkan oleh Patrick Wanggai ya. Predator yang sangat mematikan. Kita tahu kualitasnya bersama Persidafon Davonsoro, 3 musim berlaga di sana, 66 penampilan dengan 40 gol. Sebuah gol rasio yang sangat fenomenal tentunya bagi Patrick Steve Wanggai. Kita lihat akhirnya Kenji pun hanya berlari-lari tanpa cukup efektif mendapatkan bola ya. Haryono, umpan menuju kotak penalti. Zumafo yang dituju lagi sangat mudah bagi Dutra. Silih berganti, Dutra, Pierbio Paulin mengawal Herman Zumafo. Siapa yang paling dekat langsung mengawal Zumafo. Tugas berat bagi Zumafo karena dia terus menjadi sasaran, menjadi target arah dari serangan pemain Persib. Sepak pojok bagi Mbida Messi. Abanda Herman yang dituju tadi masih gagal. Peluang Persib Bandung belum berakhir kali ini. Atep. Cukup berbahaya. Terbuka kali ini. Sayang sekali lagi-lagi. Sebuah ancaman yang dapat diantisipasi dengan baik oleh Bio Paulin Pierre tadi. Coba lakukan corner kick cepat, namun Bio Paulin Pierre masih mengalami kendala dengan penglihatannya nampaknya. Kembali harus dihentikan pertandingan karena wasit Novari Ihsan tidak puas dengan apa yang terjadi di lapangan mungkin. Kita masih menantikan apa yang terjadi. Ya, laser nampaknya. Sinar laser yang berasal dari bangku penonton nampaknya menjadi gangguan bagi para pemain. Ya, fanatisme memang tinggi, dukungan memang harus diberikan, tapi harus dalam batas-batas yang juga dalam koridor respect ya. Respect di oponen, respect pada lawan permainan, respect pada permainannya itu sendiri, respect pada penonton. Jadi biarkanlah pemain bermain, mengeluarkan kualitas terbaiknya. Lalu kita semua mitra sepak bola, baik yang di stadion maupun yang di rumah, disuguhi tontonan sepak bola yang mempertontonkan skill, kualitas tinggi. Pemain di lapangan benturan dan sebagainya itu normal ya, karena ada wasit juga yang mengawasi. Ada aturan nanti yang membatasi pelanggaran-pelanggaran. Diperlukan juga tentunya kedewasaan dari para spektator yang hadir di stadion mendukung langsung tim kesayangan mereka. Ya, karena kita melihat bagaimana materi individu, materi tim dari Persipura maupun Persib kan bertabur pemain-pemain bintang. Disinilah sebetulnya kesempatan kita menikmati pertandingan yang luar biasa. Ya, kita lihat memang dalam tayang ulang ada laser yang mengarah pada gangguan-gangguan ya. Dan laser yang mengganggu bagian penglihatan dari Yu Jae-hoon ya, dan memang sangat sulit bagi keamanan juga untuk mengamankan benda-benda yang dapat memberikan sinar laser seperti ini karena ukuran yang sangat kecil dan di Eropa juga sering kali terjadi, terutama di partai-partai Liga Champions yang berlangsung di negara-negara Eropa Timur. Sebuah gangguan yang tentunya harus dihadapi oleh seluruh
perangkat pertandingan yang harus benar-benar mewaspadai dan memberikan penjagaan terhadap lancarnya pertandingan. Dan kita langsung kembali kepada partai yang panas malam hari ini. Mida Messi, Zumafo! Heading kencang menjadi ancaman pertama yang cukup membahayakan gawang dari Yoo Jae-hoon tadi. Upaya heading dari seorang Herman Zumafo, Pandi. Ya, kita lihat sebuah peluang pertama di babak kedua dari Herman Zumafo ya. Sundulannya masih membentur Mistar. Sayang sekali Herman Zumafo upayanya, dan kita lihat Persipura gawangnya masih aman. Kali pertama tadi terlepas dari pengawalan Bio Paulin, nampaknya Herman Zumafo. Umpan akurat Mida Messi. Sebuah flick header membentur Mistar gawang dari Yoo Jae-hoon. Dan tentunya ini sebuah ancaman yang nyata yang selalu bisa diberikan oleh Persib Bandung. Memberikan warning terhadap lini pertahanan Persipura agar tidak terlalu asik dalam menyerang juga. Karena satu saja peluang bagi tim bertabur bintang seperti Persib Bandung bisa mengakibatkan gol bersaring di gawang dari Yoo Jae-hoon. Zumafo Pandi kembali, flick on header, Kenji ada Chihara yang dituju. Bola clearance tadi sangat baik, Haryono gagal memulai serangan kembali bagi Persib Bandung. Manu Wanggai, umpan jauh yang sangat terukur. Iya, kualitas umpan jauh yang baik dari Emmanuel Wanggai kita lihat barusan. Luis Cabes, kawal ketat oleh Supardi. Kembali umpan, Patrick Wanggai, setup yang baik. Apakah ada peluang dari second line kali ini? Sayang sekali, tidak ada satupun pemain dari lini tengah Persipura yang berjudi masuk tadi. Menyambut umpan heading dari Patrick Wanggai. Begitu cepat kembali serangan dari Mutiara Hitam. Dari kaki Patrick Wanggai. Datang membantu Salampesi juga, lebih memilih rekannya bawa Salosa di sana. Dan Messi harus dilanggar oleh Zarhan Kranggar. Dutra datang membantu serangan Otavio Dutra kali ini. Masuki daerah berbahaya kotak penalti Persib Bandung. Gagal kuasai bola. Sebuah aksi yang sangat menarik dari Otavio Dutra ya. Tapi kita lihat juga sebuah intercept yang bagus dari Nasser El Sebay. Namun lagi-lagi begitu kokoh dalam help defense. Kita lihat Lim Junsik menutup celah yang ditinggal oleh Otavio Dutra. Kembali Lim Junsik. Umpan berbahaya, Madi Wirawan menyergap bola dengan baik. Kita lihat bagaimana pergerakan Lim Junsik. Dia berani saat menguasai bola, dia berani bergerak, lebih lepas dalam membangun serangan. Messi ataupun Zumafo. Datang bantuan dari Haryono. Serangan Persib Bandung, kesempatan untuk membalas ketertinggalan kali ini. Supardi dan Ridwan, peluang Zumafo. Oh, kemelut tadi. Yang hampir saja. Kita lihat upaya pertama Supardi. Supardi bisa berbahaya ketika melakukan penetrasi seperti ini. Dan terbukti bagaimana Supardi mencoba menerobos, lalu memberikan crossing mendatar dan menciptakan kemelut yang hampir membuahkan gol bagi Persib. Kita lihat pergerakannya. Ya. Movement yang sama sekali tidak terlihat di babak pertama, di mana Supardi dan Ridwan membantu dalam posisi overlap, lakukan cutback berbahaya Kenji tadi. Iya, nyaris saja ya Otavio Dutra. Kembali Kenji ada Chihara bekerja keras. Kenji ada Chihara. Oh, tidak ada yang menyongsong bola. Dari Kenji ada Chihara. Dan inilah kelebihan dari Kenji, bekerja keras di tepi kotak penalti seperti ini. Dan tentunya dia harus dilibatkan lebih sering lagi dalam penyerangan Persib Bandung. Sejauh ini sangat minim peranan dari Kenji ada Chihara. Dengan ditambahnya variasi serangan, dengan masuknya Supardi datang membantu dari second line, tentunya lebih menyulitkan konsentrasi dua center back Persipura Jayapura. Ya, kembali pelanggaran ya, kita lihat Zahrahan ya. Kartu kuning Zahrahan Kranggar. Tersenyum dia, jadi sebetulnya memang tidak ada intent atau niatan untuk mencederai. Dia masih punya psikologis, dia masih punya fisikal yang memang banyak tersisa sehingga dia masih rileks. Tidak menunjukkan raut emosional, memang jadi itu sesuatu yang insidental, pelanggaran betul kartu kuning. Dan memang ciri khas dari Zahrahan Kranggar, saya pernah melihat dia melakukan uji lapangan bersama rekan-rekannya kala waktu itu ingin menghadapi Arema Indonesia, dan dia berbincang dengan Jackson kala itu. Jackson mengatakan bahwa Anda hanya bisa menikmati pertandingan, kuasai bola, dan tampilkan permainan terbaik. Dan Zahrahan Kranggar ketika rekan-rekan lainnya berkonsentrasi memainkan bola, dia hanya mendengarkan musik saja toh, sambil menikmati atmosfer lapangan pertandingan kala itu yang masih sepi penonton.
berimajinasi. Betul, itu bagian dari merelakskan diri, Iya. relaxing. Dan terlihat di lapangan pemain yang satu ini yang sangat istimewa perannya, baik bagi tim terdahulunya seperti Persekapas dan juga Sriwijaya FC. Dan beberapa musim terakhir begitu bersinar bersama tim Mutiara Hitam. Pemain yang juga sempat membungkam tim nasional Ghana dengan 2 golnya bagi tim Liberia pada partai uji coba. Dan 2 kali ini bagi Persib Bandung, tembakan langsung dan side netting tadi. Upaya dari Kenji Adachihara nampaknya. Peluang terbaik di babak kedua setelah dari Herman Jumafo, kali ini Kenji Adachihara. Kita lihat juga tadi kontrol dari Herman Jumafo, dia memberikan sebuah passing pada Kenji, tendangan volinya. Sayang masih di sisi luar gawang dari Persipura. Mulai membaik penampilan Kenji. Pemain mungil, magician cilik yang dimiliki oleh Persib Bandung, Kenji Adachihara. Ya, dia hanya perlu dukungan, perlu support, perlu pemain-pemain yang bisa memberikan bola. Karena sebetulnya pemainnya memiliki keinginan untuk bergerak, mencari ruang, mau berduel. Tembakan yang keras tadi belum bisa merepotkan penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Sudah memasuki menit ke-62, kita belum lihat, ada pergantian dari Persib Bandung. Kita lihat Asri Akbar. Memang cukup mengherankan melihat Asri Akbar dengan talenta yang dia miliki harus duduk di bangku cadangan, pemain yang kerap kali memberikan energi tambahan bagi tim Persib Bandung. Iya, ada 30 menit waktu normal tersisa dan memang harus ada perubahan di kubu Persib Bandung. Bagian dari keinginan untuk mengejar ketinggalan dan Haryono ya. Haryono, pemain yang memang bagus dalam bertahan dan membantu lini pertahanan dari Persib Bandung, namun tidak menawarkan sesuatu yang spesial di sisi penyerangan. Sedangkan Asri Akbar mampu melakukan keduanya, worker, box to box, midfielder juga yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, dan juga mengingat bahwa Haryono sudah mengantungi kartu kuning. Ya. Paling tidak, bagaimana lini tengah terutama pekerja di gelandang di Persib harus tetap kuat. Wasolosa mengancam upaya dari Nasser Al-Sabai tadi. Semakin menarik jalannya pertandingan, memasuki menit ke-63, Persib Bandung dalam upaya mereka mengejar ketertinggalan, berupaya lancarkan serangan all out attack dengan variasi yang cukup baik kali ini dari Jumafo dan juga Kenji Adachihara. Dan peluang sebuah adu sprint tadi, namun sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan. Upaya dari Ridwan nampaknya yang harus berduel dengan Bio Paulin. Iya, cukup tegang juga Coach Jackson F. Tiago ya. Ya. Perubahan-perubahan dan kita juga akan melihat apa yang diberikan atau suntikan strategi apa lewat Asri Akbar yang diberikan oleh Jajang Nurjaman. Sebuah tantangan baru juga bagi Jajang Nurjaman, langsung memegang tim sekelas Persib Bandung setelah beberapa musim hanya bertugas sebagai asisten pelatih di Pelita Jaya. Bekerja dengan Rahmat Darmawan, bekerja dengan Misha Radovic juga kala itu, memberikan masukan yang sangat positif bagi seorang Jajang Nurjaman. Abanda Herman, serangan coba dibangun Persib Bandung dari lini pertahanan. Kenji, gerakan dummy yang cukup menarik tadi namun tidak menipu Otavio Dutra. Kembali bola diamankan oleh Abanda Herman. Iya, kita lihat sayang sekali ya, umpan-umpan passing masih ada yang gagal. Kenji berduel dengan Manu Wanggai. Kenji, terlihat adanya sebuah pelanggaran dari Manu. Bida Messi hadapi bola bagi Persib Bandung. Umpan lambung, keluar tadi Yoo Jae-hoon. Cukup riskan, namun beruntung tidak adanya ancaman bagi gawang Persipura. Iya, belum terlihat lagi upaya yang menggembirakan bagi Persib untuk bisa mengejar ketinggalan. Ya. Selepas 2 peluang dari Herman Jumafo dan juga Kenji Adachihara di babak kedua ini. Kita lihat turun naik ya, di awal sempat Persipura ambil peluang awal babak kedua, maksudnya lewat Patrick Wanggai.
sangat taktis sekali kita lihat Boas kerjasama dengan Zahrahan. Dan kembali kali ini ancaman dari Zahrahan berikan kepada Boas Salosa dalam posisi overlap. Ricky Salampesi tadi, Lim Junsik mulai menikmati permainannya. Lim Junsik di tim barunya Persipura Jayapura memerlukan adaptasi yang cukup lama Lim dengan keadaan tim Persipura. Luis Cabes, Zahrahan Keranggar, passing yang sangat cair begitu mengalir kita lihat antar lini. Manu Wanggai, umpan kali ini berbahaya, dapat digapai oleh Made Wirawan. Belum berakhir peluang bagi Persipura Jayapura dari kaki Boas Salosa. Kita lihat bagaimana kualitas Manu Wanggai dalam melepaskan bola-bola umpan jauh. Iya. Beberapa kali dia melebar kepada Ian Luis Cabes, tadi dia melebar kepada Boas. Bola yang sangat baik dan berbahaya, tajam sekali. Betul. Tadi sempat ditepis oleh Made Wirawan dan bisa diselamatkan. Ini situasi berbahaya bagi Persib. Tidak lepas juga dari kecerdikan Jackson Tiago yang nampaknya tahu betul kelemahan tim Persib Bandung dalam transisi, Tawel. Betul sekali, dan Beberapa sering kali kali ya. bola beralih Iya. ya ke sisi lain, dan di sana Tony juga lepas pengawasannya terhadap Boas. Tadi juga nyaris saja Boas dalam posisi yang bebas. Kita lihat simpel saja barisan belakang dari Persipura. Ricardo Salampesi tidak memaksakan menguasai bola jika memang harus dibuang. Iya, jelas handball tadi dari Zumafo nampaknya. Ya, Jumafo lagi, lemparan ke dalam arah pada Jumafo. Dan ini peluang berbahaya, umpannya tajam bagus, keluar Made Wirawan. Akurasi umpan berada di antara center back dan penjaga gawang, salah satu hal yang sangat berbahaya dan selalu diajarkan oleh pelatih untuk dikirimkan pemain tengah. Kualitas crossing kita lihat dalam pertandingan ini Persipura unggul dibandingkan Persib. Ya. Kembali terhenti, ada situasi pertandingan di mana wasit ya, kita lihat. Yo Jae-hoon nampaknya mengalami masalah dengan sarung tangannya mungkin. Cukup banyak nampaknya tambahan waktu yang akan diberikan di babak kedua ini, Tawel, mungkin 5 sampai 6 menit akibat gangguan yang terjadi tadi. Kembali ke lapangan Supardi. Kembali umpan long ball yang menjadi tujuan dari Supardi. Ricky Salampesi, Zahrahan Keranggar, Lim Junsik. Setiap serangan Persipura kerap kali bermula dari kaki Wanggai maupun Lim Junsik. Kembali Manu Wanggai, seperti signing baru bagi Persipura Jayapura. Lama tidak berlaga di musim lalu akibat cedera panjang. Dan kalaupun di antara mereka ada yang tidak fit atau cedera atau pergantian untuk memberikan sebuah tenaga baru, Gerard Pangkali pun bisa memberikan sentuhan Betul, itu. betul. Jadi kedalaman squad dari Persipura pun memang juga cukup baik ya kalau kita melihat. Dan sejauh ini sudah 9 menit pertandingan, Asri Akbar memasuki lapangan dan sama sekali belum memberikan sebuah sentuhan kontribusi. 9 menit sudah Asri Akbar masuk dan kita belum melihat pergerakan, sentuhan bola dari Asri Akbar. Dan peluang kali ini bagi Maung Bandung dari Bida Messi cukup terbebas bagi Atep untuk menekan pertahanan. Kembali peluang, ada gerakan memang dari tangan kanan dari Salampesi, namun nampaknya tidak terlalu cukup bagi Atep untuk terjatuh seperti itu di kotak penalti. Iya, memang sebuah upaya yang saya pikir terlihat dengan sangat jelas bahwa itu upaya Atep menjatuhkan diri. Zahrahan Keranggar, serangan kali ini dibangun dari sisi kiri pertahanan Persib Bandung. Boas Salosa, Luis Cabes. Harus berhati-hati Supardi dan tembakan snapshot tadi. Boas Salosa nampaknya melepaskan ujian yang mudah bagi Made Wirawan. Distribusi dari Made juga masih jauh dari harapan tentunya dari Janur karena beberapa kali tidak bisa memulai serangan balik bagi Persib Bandung. Salampesi yang menghalau bola mengalami gangguan. Di musim ini, Persipura Jayapura juga kedatangan beberapa punggawa dari tim PON Papua seperti Fandi Imbiri, Nelson Along, Victor Numeri, dan juga Ricky Wayame. Dan kesemuanya menjadi punggawa-punggawa alternatif bagi Jackson, sedangkan disiapkan di sisi lapangan Ferdinando Pahabol
Rising Star yang menjadi pujaan baru Persipura Mania. Dan ini dia suntikan energi dan juga penambahan dimensi lini depan dari Persipura Tawang yang dimiliki oleh Jackson Tiago. Iya, pemain baru yang juga memberikan sentuhan baru ya. Fernando Pahabol, badannya kecil tapi kecepatan lari bagus, dribbling bagus, akselerasi individu juga bagus, berani duel 1 lawan 1. Dan ini pemain yang tidak boleh dianggap sepele. Musim lalu bermain mengesankan bersama Persida Fonsoro, sempat dipanggil pelatnas juga, dan saya pikir ini ajangnya, musimnya bagi Fernando Pahabol untuk mempertontonkan kualitasnya. Sebuah serangan, Zumafo Pandi kali ini, crossing. Lagi mudah terbaca, upaya dari Herman Zumafo. Pelanggaran. Ketidakpuasan dari Emmanuel Mangga ya. Dia menganggap bahwa perebutan yang sangat normal, tapi ini adalah memang keputusan wasit dan keuntungan bagi Persib Bandung di situasi atau di titik ini, di area di depan 2 atau 3 meter di area penalti dari Persipura. Nomor punggung 88 Patrick Wanggai. Patrick Wanggai nomor punggung 88. Patrick Wanggai nampaknya akan digantikan oleh Fernando Pahabol. Patrick Wanggai digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain yang musim lalu berduet bersama dengan Fernando Pahabol harus rela digantikan kali ini. Iya, Patrick Wanggai tidak main buruk sepanjang pertandingan ini. Jadi artinya Jackson Tiago mau memberikan sebuah strategi lain pada timnya, pada Persipura. Betul. Nah inilah menariknya, bagaimana pelatih punya strategi-strategi. Seberapa yang berhasil memberikan strategi dalam perubahan-perubahan atau pergantian pemain. Pemain yang menciptakan begitu banyak gol bagi Davonsoro, 15 Toel. Dan ini dia, pemain yang sangat dinantikan kehadirannya di lapangan, terutama bagi Bobotoh tentunya melihat keadaan yang kurang menguntungkan, tertinggal 0-1. Firman Utina akan siap diturunkan. Bila Messi menghadapi bola, posisi cukup menguntungkan. Messi! Masih tipis, berada di atas gawang Persipura yang dikawal oleh Yo Jae-hoon tadi. Upaya dari Bila Messi. Dan mungkin salah satu peluang terakhir bagi dia untuk pertandingan malam hari ini. Mungkin akan digantikan oleh Firman Utina. Ya kita lihat, ya betul sekali ya. Oh cukup menarik. Atep. Ya. Kita lihat arah sasaran yang diincar oleh Messi memang jelas, tapi memang tipis sekali masih di samping gawang atau pojok kiri gawang Persipura. Firman Utina. 17 menit kurang lebih waktu normal yang diberikan bagi Firman Utina untuk mengubah situasi pertandingan. Pergantian kapten terjadi juga di Persib Bandung. Atep secara mengejutkan keluar digantikan oleh Firman Utina. Dan Tinus Pai menggantikan Ricky Salampesi yang mengalami gangguan cedera. Tinus Pai pemain yang memulai karirnya sebagai pemain depan, namun dalam beberapa musim terakhir mendapatkan peran baru dari Jackson Tiago mengawal lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Kita akan melihat seberapa besar peran dari Firman Utina mengubah situasi pertandingan dengan minute play yang diberikan. Hanya tersisa kurang lebih 17 menit saat dia memasuki pertandingan atau lapangan. Dengan kondisi tubuh 80% menurut Janur, Firman Utina disiapkan untuk mengakhiri 15 menit terakhir pertandingan krusial bagi Persib Bandung yang harus mereka menangkan sebenarnya. Kembali peluang dapat dipotong tadi oleh Lim Junsik. Zarahan Keranggar dilanggar tadi oleh Bila Messi. Bila Messi tampil cukup lama bagi klub Portugal Olhanense selama 3 musim. Menciptakan 4 gol dalam 56 penampilan dan kali ini sangat cermat lagi-lagi pergerakan dari Boas. 2 pemain dia lewati ya sebelum kemudian bisa diamankan tadi oleh Asli Akbar. Kali ini Firman Utina sentuhan pertama. Kembali dibantu oleh Asli Akbar. Sangat baik tadi Fernando Pahabol. Iya, marking yang sangat baik Fernando Pahabol. Oh, pelanggaran justru. Kali ini Boas didorong ke tengah ya sebagai striker menggantikan peran dari Patrick Wanggai karena posisi sayap kanan ditempati oleh Fernando Pahabol.
Bola keuntungan bagi Persib Bandung setelah Zumafo Pandi tadi mendapatkan free kick bagi tim Maung Bandung. Dilanggar oleh Otavio Dutra nampaknya. Kesempatan pertama bagi Firman Utina melepaskan trademark free kick yang menjadi salah satu senjata dari tahun ke tahun bagi seorang Firman Utina. Peluang pertama dan ancaman tentunya bagi gawang Yo Jae-hoon. Cukup baik Firman Utina, namun lagi-lagi lebih cepat pemain dengan jersey hitam merah menyambut ancaman dari Firman Utina tadi. Kontribusi pertama yang sangat baik dari Ya. Firman Utina ya, lewat set piece dengan bebas langsung mengancam dari gawang Persipura. Crossing yang sangat baik tadi mengarah ke tiang jauh dari Persipura. Terlalu panjang umpan dari Messi, sayang sekali. Ya, kita lihat bahwa Herman Zumafo bukan tipikal pemain yang mau bola jauh dari dirinya. Iya. Janur juga keluar tadi, memberikan warning kepada Messi. Memainkan bola-bola datar yang menjadi opsi terbaik bagi Herman Zumafo tentunya. Dan ini juga sebuah pertanyaan ya. Janur tampaknya kaku tidak mengubah situasi, Ya. strategi atau formasi pemain. Kita lihat bahwa Atep digantikan oleh Firman Utina di posisi yang juga di sayap kiri sebagai gelandang kiri. Padahal kita tahu bahwa Firman bukan atau lebih berkembang jika bermain di sentral lapangan tengah sebagai gelandang serang, midfielder attacking, posisi yang mirip seperti Zahrahan ya. Betul. Punya peran bebas, dia kontrol, dia atur tempo, dia kasih passing. Tapi ini dia ditaruh di gelandang kiri, kita lihat. Messi. Bio Paulin Pierre, Persipura Jayapura kali ini. Untuk menunjukkan belakang, punten disangkan, punten bisa. Kekasana punten bisa. Masih sangat sulit bagi Persib Bandung untuk membalas ketertinggalan mereka dari Persipura setelah gol dari Bio Paulin Pierre tadi. Cukup jarang terjadi kemelut di depan gawang Yo Jae-hoon. Cukup jarang pemain Persib Bandung mampu mengancam jaga gawang asal Korea Selatan. Hanya Zumafo tadi yang memberikan heading membentur misar gawang. Namun kali ini Ridwan Zumafo Epandi kembali dituju. Asri Akbar nampaknya lepaskan tembakan jarak jauh. Bukan keputusan yang baik dari Asri Akbar. Kita lihat terburu-buru, panik Asri Akbar. Rekan-rekan supporter, sekali lagi mohon kerjasama dan berusaha juga dari Anda semua. Ada kembalikan di jalan. Kebiasaan muncul ya ketika permainan macet, tim kesayangannya macet. Lalu kita lihat bahwa dan terdengar sayup-sayup peringatan dari panitia pelaksana pertandingan agar petasan dihentikan dan sebagainya. Saya pikir ini yang harus diubah, dibangun oleh kultur sepak bola di Bandung. Manu Agai menangkan duel tadi. Abada Herman, heading yang sangat baik tadi. Possession berpindah menuju Persib Bandung kembali. Herman Zumafo berputar tadi, mencari pergerakan rekannya. Firman Utina, kerjasama yang gagal tadi. Firman dengan rekannya. Kembali Manu Agai. Dutra. Lim Junsik. Square pass, Ruben Karel Sanadi. Wasalosa switch di sisi kiri kali ini. Zarahan Kranggar berbahaya. Zarahan Kranggar tembakan kencang datar dan mengarah langsung menusuk gawang dari Imade Wirawan. Beruntung blocking yang sangat brilian tadi. Iya, beruntung ada blocking yang brilian atau tepisan brilian dari Imade Wirawan. Tadi kita lihat Zahrahan berdiri bebas. Kemana Asri, kemana Mbida Messi. Dia kontrol baik. Dimulai dari Boa Solosa pun kontrol sangat bebas. Oke lah dia positioning yang baik. Tapi Zahrahan pun berdiri sangat bebas. Mencengangkan tanpa pressure. Katalis dari Persipura dilepaskan begitu saja Zarahan Kranggar tadi. Beruntung Persib memiliki penjaga gawang berkelas seperti Imade Wirawan. Dutra di tiang jauh. Mencoba recovery bola bagi Persipura, gagal tadi Otavio Dutra. Dutra di tiang jauh dan yang memarkingnya adalah Kenji Adicihara. Beruntung bolanya tidak akurat. Kalau bola akurat, duel Kenji dan Dutra secara teori tentunya Dutra yang memenangkan bola itu. Beberapa kali di posisi set piece terjadi mismatch memang di lini pertahanan dari Persib Bandung. Asri Akbar kali ini coba membuat perubahan adalah Firman Utina, melebar. Tony Sucipto.
Sebuah crossing Tony Sucipto berbahaya kali ini bagi Persib Bandung. Peluang belum berakhir. Ridwan! Tembakan kencang yang lagi-lagi belum on target dari M. Ridwan. Terheran-heran kita lihat Ridwan. Iya, sebuah upaya bagus ya, coba yang dilakukan oleh M. Ridwan. Tapi Iya. kita lihat awal prosesnya. True pass dari Firman Utina mengarah kepada Tony Sucipto, lalu Tony Sucipto crossing. Jadi kita melihat itulah Firman Utina. Iya. Firman Utina bermain dengan true pass seperti itu yang memberikan true pass serangan. Visi dari seorang Firman Utina. Tadi dia masuk ke tengah, dia balik badan, dia berikan true pass pada Tony Sucipto, dia lihat pergerakan Tony Sucipto. Itulah yang Persib butuhkan dari Firman Utina. Bukan jadi seorang sayap yang menyisir, karena dia sudah bukan tipikalnya seperti itu. Dan Erlangga Sucipto untuk menambah daya gedor di lini depan. Apakah Kenji yang akan digantikan oleh Erlangga ataupun Ridwan? Kita masih nantikan tentunya. Perubahan yang coba disiapkan oleh Janur. Kita lihat ya pergantian pemain yang dilepaskan oleh Jajang Nurjaman. Asri Akbar, Firman Utina, dan sekarang Erlangga Sucipto. Ya. Seberapa efektif 3 pergantian itu mengubah warna pertandingan atau memberikan ketajaman bagi Persib? Digantikan oleh pemain nomor punggung 9 Erlangga Sucipto. Kenji ada Cihara yang harus merelakan posisinya kepada Erlangga Sucipto. Nomor punggung 14 Apa yang bisa diberikan oleh Erlangga dalam 8 menit waktu normal atau katakanlah 10 menit yang dia bisa miliki? digantikan oleh pemain nomor punggung 12 Apakah dia dianggap sebagai pemain yang memiliki luck bagi Persib sehingga dalam 10 menit dianggap bisa memberikan? Jadi kita akan lihat. Pergantian, 2 back diganti ya dari Persipura. Iya. Salam Pesi cedera, masuk Justinus Pai. Ruben Karelsenadi keluar, saya pikir ini taktis, teknis saja, diganti oleh back lainnya, Ortisan Solosa, pemain senior. Segudang pengalaman dari Ortisan Jojo Salosa tentunya. Memberikan rasa kenyamanan bagi lini pertahanan Persipura Jayapura. Atau Jackson melihat bahwa dalam beberapa menit terakhir, M. Ridwan memberikan sebuah tekanan yang cukup Iya. berat. Dan tampaknya Ruben Karel mulai kehilangan konsentrasi, posisi, dan stamina mulai habis meladeni M. Ridwan. Maka masuklah Ortisan. 3 pergantian dari Persipura adalah Justinus Pai bek kanan, Ortisan Salosa bek kiri, dan Ferdinando Pahabol. Di sini nanti bisa kita lihat seberapa cerdiknya pelatih memberikan pergantian pada timnya. Dengan adanya keunggulan 1 gol, tampaknya Jackson memang berkonsentrasi untuk mengamankan lini pertahanan dan memasukkan hanya 1 pemain depan yang berkarakter bergerak dari wing seperti Ferdinando Pahabol. Iya, dan sangat masuk akal. Ini Iya. pertandingan pertama away ke kandang Persib, menghadapi Persib yang bertabur bintang pula. Jadi keunggulan 1-0 layak untuk dipertahankan oleh Persipura. Sentuhan pertama bagi Ortisan tadi. Peluang kali ini Persib Bandung. Yang dituju adalah Erlangga Sucipto. Namun kita lihat sangat baik shielding dari Tinus Pai. Ya, itu Firman kita lihat. Dia main seperti itu. Dia Ya. kasih true pass. Hanya memang Erlangga tadi tidak menyangka bahwa Firman memberikan true pass pada dirinya. Bola-bola in behind seperti ini yang menyulitkan konsentrasi center back yang sama sekali tidak terlihat sebelum Firman masuk. Begitu nyaman, Dutra dan juga Bio Paulin mengamankan bola dari udara maupun dari sisi-sisi yang sangat mudah dia baca. Dan memang ketika jadwal pertandingan musim ini dikeluarkan, Persib Bandung dalam keadaan yang cukup sulit mungkin menghadapi tim-tim Papua di awal-awal kompetisi tentunya Iya. bukanlah hal yang sangat didambakan oleh Persib Persib Bandung. Betul sekali. Mereka harus menghadapi juga Persiwa setelah ini dan tampil away dalam 2 partai di Papua menghadapi Persiram Raja Ampat dan juga Persidafon Davon Soro. Tantangan tersendiri bagi Janur tentunya. Iya, tantangan tim bertabur bintang ini. Peluang Erlangga tadi tidak ada sokongan dari rekannya. Kembali Manu Wanggai. Offside nampaknya. Pergerakan dari Luis Cabes tadi sudah lebih dahulu offside. Sedikit perubahan dari Jackson menggeser Luis Cabes. Ferdinando Pahabol mengisi posisi yang tadi lama ditempati oleh Luis Cabes di sisi kiri. Al-Sabai, Lim Junsi kembali mengamankan lini pertahanan. Abanda Herman kirimkan bola langsung ke depan. Kesempatan bagi Firman untuk menekan lini pertahanan Persipura. Tinus Pai coba dia lewati. Boa Solosa dan juga Manu Wanggai sangat cermat pergerakan dari Zumafo kali ini. Lagi sangat sulit melewati begitu rapatnya marking dari Tinus Pai. Kita
Kita lihat ya bagaimana kemampuan. Salah ada Abanda Herman, hampir saja miskomunikasi dengan penjaga gawang tadi. Jelas kesalahan, kita lihat komunikasi Abanda Herman, Imade Wirawan, dan nyaris juga Fernando Pahabol dengan kecepatan larinya memanfaatkan situasi ini. Kita lihat begitu tegangnya Abanda menghadapi seorang Fernando Pahabol tadi, hampir berbuat kesalahan. Imade Wirawan tidak siap untuk menyambut back pass dari Abanda. Banyak catatan untuk tim Persib pada pertandingan malam ini, penampilan perdananya di musim kompetisi ISL 2012-2013. Masih jauh tentunya dari harapan juga Bobotoh yang menghadiri dan membanjiri Stadion Siliwangi. Ada sebuah spanduk yang juga ditempelkan di tempat latihan dari Persib Bandung. Mereka tidak inginkan target, namun harus juara di musim ini. Tentunya juga sebuah tekanan baru bagi manajemen dan para pemain Persib Bandung. Sudah begitu lama absen gelar Persib Bandung, bertabur bintang namun selalu jauh dari harapan. Peluang bagi Asri Akbar. Ini upaya tendangan langsung kalau kita melihat dari gestur Asri Akbar. Tembakan Asri Akbar meninggi jauh. Dan sangat disayangkan tentunya dengan begitu banyaknya pemain depan berbahaya dimiliki oleh Persib Bandung, justru Asri melepaskan tembakan spekulasi tadi. Gusar sepertinya Umuh dengan situasi. Terlihat dari rona wajahnya, gesturnya. Pada partai big match pertama di akhir pekan Indonesia Super League 2013 mempertemukan Persib Bandung dan Persipura Jayapura untuk sementara. Tim Mutiara Hitam berhasil unggul di partai O yang sangat sulit saya pikir, berlaga di Stadion Siliwangi. Dari gol Bio Paulin Pierre yang sampai saat ini belum bisa dibalas oleh para penggawa Persib Bandung. Dan tentunya juga menjadi catatan yang sangat manis bagi Persipura apabila mereka mampu mempertahankan kemenangan dalam 8 partai pembukaan musim berturut-turut tidak terkalahkan. Dan kembali tayangan ulang, beruntung tadi sangat sigap Imade Wirawan. Frustrasi, jengkel dengan dirinya sendiri nampaknya Abanda Herman. Iya, dan jika skor ini terus bertahan hingga akhir pertandingan, maka memang Persib masih kesulitan untuk bisa menang dari Persipura. Dan rekor bahwa kemenangan terakhir 2004 masih bertahan hingga saat ini. Dan terlepas kembali Zarahan Keranggar memberikan tusukan bagi lini pertahanan Persib Bandung. Luis Kabes tadi. Boa Solosa tembakan langsung, masih membentur Firman Utina nampaknya. Upaya dari Boa Solosa. Kita lihat ya di fase-fase di konsep di Persipura. Boa Solosa memang leader di depan, sepertiga adalah milik dia. Betul. Tapi Persipura Jackson Tiago juga memberikan keleluasaan pada Zarahan. Zarahan yang memainkan, baru diberalih kepada Boas di sepertiga lapangan atau di area penalti. Kembali Zarahan Keranggar berbahaya. Zarahan Keranggar terlepas dari Zarahan. 3 peluang beruntun bagi Zarahan Keranggar untuk merobek jala Persib Bandung. Begitu leluasa kita lihat space yang diberikan di dalam kotak penalti. Tentunya ini sebuah catatan buruk bagi tim yang diasuh oleh Jajang Nurjaman. Jelas sebuah catatan dan ini tamparan bagi Persib bagaimana Zarahan bolak-balik menghajar, menerobos, dan kita lihat seperti pukulan yang terus menghantam. Masih beruntung Imade Wirawan dengan segenap kemampuannya, dia out position tapi masih bisa menahan bola dengan kakinya, dan bola berikutnya rebound masih jauh melambung. Sangat mengherankan seorang pemain sekelas Zarahan Keranggar bisa dilepas begitu saja di dalam kotak penalti, membuat peluang demi peluang, dan kembali Persipura membangun serangan tadi. Beruntung masih dapat diamankan oleh Supardi Nasir. Bio Paulin Pierre heading clearance tadi. Lim Junsik sangat baik, kita lihat menginginkan memenangkan duel. Apa yang dilakukan tadi cukup berbahaya toh? Iya, tidak berbahaya, cukup berbahaya dari William Messi, sangat tidak perlu. Pertandingan menjelang menit terakhir dan tidak perlu ditambahi hal-hal seperti ini. Kita lihat, stop hal-hal seperti ini. Junsik tadi punya kemampuan melewati sangat bagus. Ini individual skill. Bila Messi habis
Dan Bida Messi tidak perlu melihatkan reaksi seperti itu. Sangat mengherankan pemain yang berlaga bermusim-musim di kompetisi Eropa, di Super League Portugal, membela klub Olhanense, Bida Messi justru kehilangan konsentrasi dan begitu emosi tadi ketika kalah duel dalam Lim Junshik. Kita lihat kemampuan determinasi dari Lim tadi untuk memenangkan duel. Ya, dan ini ada gerakan tangan di sini, Toel. Iya, ini berakibat setidaknya kartu kuning. Pertama adalah Junshik terkena sikut dari Messi. Junshik bereaksi karena mungkin ini merasa dia tersengaja disikut. Tapi sebetulnya berhenti saja di sini, tidak perlu menambahi hal lagi. Ini gerakan lagi. Ya. Secara teknik, Junshik bisa melewati Bida Messi tadi. Ya. Tambahan waktu 5 menit, tersisa 5 menit minimal diberikan oleh wasit bagi Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan pada partai krusial, walaupun pembuka bagi Persib Bandung sangat krusial karena fixtures mereka sangat sulit, sedangkan bagi Persipura ada 5 partai utama yang bisa dengan mudah mungkin mereka menangkan. Tim-tim yang akan mereka hadapi selainnya adalah Persita dan juga ada partai home menghadapi Persela dan juga derby menghadapi Persiwa tentunya. Dalam keadaan seperti ini Persipura sangat diunggulkan untuk meraih 3 poin penuh pada semua laga yang mereka hadapi di 5 partai awal. Lim Junshik kembali. Pemain yang sangat penting peranannya bagi gelar juara yang diraih oleh Sriwijaya FC musim lalu. Betul sekali, mobilitasnya bagus, merebut bola bagus, visi bermain juga bagus. Oh, kesulitan tadi hampir saja Nasser Al-Sabay. Passing juga bagus tim Junshik ya. Iya. Stamina juga sangat Spartan sepanjang pertandingan. Bida Messi yang masih harus membuktikan dirinya dan kualitasnya kepada Bobotoh tentunya. Herman Zumafo Epandi jauh turun ke belakang mengambil bola bagi Persib Bandung. Umpan melebar tadi dapat diamankan oleh Salosa. Terheran-heran, terbingung-bingung tentunya Bobotoh melihat start yang lagi-lagi kurang maksimal dari tim kesayangan mereka. Bertahun-tahun mereka setia mendukung, namun selalu saja tim bertabur bintang Persib Bandung tidak memberikan timbal balik yang pas dengan ekspektasi Bobotoh yang sudah luar biasa mendukung Toel, saya pikir. Iya, untuk tim yang dibangun atau dirombak dengan mahal, penampilan malam hari ini, penampilan perdana Persib belum sepadan dengan harganya ya. Belum sama mahalnya juga dengan kualitas yang diboyong. 5 pemain berstatus label tim nasional, 4 pemain asing masuk pada musim ini. Belum seharga mereka. Ini penampilan yang masih macet, penampilan yang masih tergagap-gagap, aliran bola yang masih salah-salah. Namun mampukah mereka sedia meraih 1 angka walaupun belum tampil dengan penampilan terbaik? Gagal tadi Erlangga Sucipto. Ferry Pahabol mencoba menghalang laju dari Firman Utina tadi. Lempar ke dalam Persib Bandung, masih tersisa 2 menit. Peluang kali ini dan gagal kembali dengan mudah dikuasai oleh Yo Jae-hoon. Bersiap siaga tentunya 1.500 lebih pengaman dari pihak kepolisian untuk mengamankan sisi lapangan. Terlepas Luis Cabes, dikawal ketat oleh Asri Akbar, pergerakan Luis Cabes. Clearance dari Asri Akbar. Bio Paulin Pierre, Zumafo melebar kali ini. Firman Utina harus dijaga ketat dengan Tinus Pai dan lagi sangat baik tadi marking dari Tinus Pai. Oh, menarik melihat keputusan wasit. Saya pikir tidak ada sentuhan dari Tinus tadi. Justru sepak pojok bagi Persib Bandung. Iya, Firman sudah agak berat untuk duel sprint yang cukup jauh dengan jarak seperti itu. Iya, momen yang sangat menegangkan bagi mitra sepak bola juga di rumah tentunya. Mampukah Persib Bandung membalas ketertinggalan? Peluang kali ini dan semua tercipta nampaknya dari Bida Messi yang menyamakan kedudukan di menit-menit akhir partai penuh drama laga ESL kali ini. Dan inilah dia drama yang selalu ditampilkan oleh tim-tim yang berlaga di ESL. Hingga menit akhir perjuangan Persib Bandung akhirnya mampu merasakan gol pembalasan di menit akhir Toel. Luar biasa. Iya, ketika peluang, ketika cahaya untuk menyamakan kedudukan mengecil, tiba-tiba Firman memiliki sentuhan terakhir, set piece, bola mati lewat sepak pojok yang terarah baik, dan Bida Messi, pemain yang sempat terlibat insiden tadi dengan Lim Junshik, ada pada posisi yang tepat dan membuat Persib menyamakan kedudukan. Pemain yang saya pikir beruntung masih berada di lapangan permainan, tidak mendapatkan kartu merah.
memberikan gol balasan yang sangat berarti bagi Bobotoh juga dan Persib Bandung. Gol di menit akhir. Ruang bagi Pahabol. Nipis tadi di samping gawang Made Wirawan. Dan nampaknya Persipura juga akan sedikit protes dengan awal terjadinya corner kick karena mungkin tidak ada sentuhan dari Tinus Pai tadi. Namun inilah dia drama dari pertandingan sepak bola dan akhirnya big match dari Indonesia Super League malam ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol balasan di menit akhir tadi sangat penting diciptakan oleh Mbida Messi untuk menjawab gol pertama Persipura yang diciptakan oleh Dio Paulin Pierre. Skor akhir partai big match malam hari ini 1-1 Persib Bandung.